Penyakit. Nah, saya lahap meneh. Kalau seneng, Mbah. Seneng. Nonton mungkin cuma saya satu-satunya manusia yang berani memvonis malaikat sebagai ODP. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, maafin ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan makhluk hidup di seluruh permukaan bumi yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian nonton videonya. Dan juga selamat ulang tahun untuk rekan-rekan penonton yang mungkin hari ini sedang berulang tahun. Jadi pada kesempatan dalam video kali ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman luar biasa yang entah ini pengalaman buruk atau baik, ya saya sendiri sebenarnya kurang tahu. Ini pengalaman yang bertanda baik atau bahkan nantinya mungkin pertanda buruk juga saya sendiri nggak tahu. Barangkali nanti setelah menonton videonya rekan-rekan ada yang tahu pengalaman jenis apa pengalaman saya ini, nanti tolong kasih tahu saya di kolom komentar. Jadi ini cerita beberapa hari yang lalu ya, saat saya berbincang, ngobrol panjang lebar dengan seorang kakek tua di sebuah masjid di kabupaten yang ada di Jawa Tengah, tepatnya Jepara ya. Selanjutnya kita sebut saja kakek tua ini Simbah. Cukup bodoh. Cukup bodoh maksudnya? Oh ya Allah. Jakarta loh. Kok gelap nih, Bah? Cukup bodoh. Ya Allah Gusti subhanallah. Nggak bisa fokus, Mbah. Nggih. Simbah ini mengaku ke saya sebagai seorang musafir katanya. Jadi beliau mengaku sebagai seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan jauh untuk keliling Pulau Jawa. Jadi mengelilingi seluruh Pulau Jawa. Nah, Simbah ini mengaku ke saya bahwa katanya dia sudah seminggu berjalan kaki dari Surabaya, dari Surabaya Jawa Timur, sebelum hari itu tiba dan bertemu dengan saya di Kabupaten Jepara, tepatnya Jawa Tengah ya. Untuk katanya sih ya, dia ke Jepara itu mau mampir ke makamnya Ratu Kalinyamat. Terus kemudian setelah itu sih bilangnya mau lanjut jalan kaki lagi ke arah Kudus, makamnya Sunan Muria ya. Terus jalan lagi, lanjut lagi ke Demak, karena searah kan itu, satu jalur ke Demak dia untuk ziarah ke makamnya Sunan Kalijaga, dan katanya dilanjut lagi setelah itu ke arah Cirebon menuju makamnya Sunan Gunung Jati. Nah itu nggak terlalu penting sih cerita itu. Jadi lanjut setelah cerita itu, saya kan tanya lagi tuh ke si kakek Simbah. Saya tanya basa-basi ke si Mbah nih, Mbah, terus selesai dari Cirebon nanti Simbah ini mau kemana lagi, Mbah? Pulang ke rumah apa masih mau lanjut kemana? Saya tanya basa-basi. Nah Simbah ini malah jawab gini, yo mengko Gusti Allah ngekone piye meneh, katanya kayak gitu. Sebenarnya saya nggak tahu artinya, tapi ya, saya sok tahu aja di situ. Nah semenjak dengar jawaban itu saya mulai sadar kok sepertinya kayak ada yang beda dan ada yang aneh dari Simbah ini gitu. Nah, ini hal yang bikin saya sadar, dan selanjutnya saya jadi nggak berani ngerekam Simbah lagi. Kayak menurut saya di situ ada sesuatu yang kayaknya kok janggal. Cukup bodoh. Ya Allah Gusti subhanallah. Nggak bisa fokus, Mbah. Nggih. Nah yang lebih aneh, waktu saya tanya soal tujuan Simbah keliling Jawa jalan kaki itu untuk apa sebenarnya, Simbah tuh malah jawab gini, katanya Simbah dia keliling Jawa itu cuma iseng, katanya iseng-iseng melaku kanggo dongo, kalau nggak salah kayak gitu.
Nah, mendengar jawaban itu sebenarnya waktu awal saya dengar jawaban Simbah itu ya saya cuma ngangguk-ngangguk, enggak, cuma ya ngangguk sambil bilang enggak karena memang saya nggak tahu artinya apa. Tapi sepulang dari situ, waktu saya ceritakan nenek saya tentang apa yang tadi dikatakan sama Simbah, saya baru sadar dan baru tahu kalau yang tadi dibilang Simbah itu artinya berjalan untuk doa. Nah, jawaban-jawaban membingungkan dari Simbah ini membuat saya kepikiran sampai sekarang bahwa sebenarnya Simbah ini apaan ya? Simbah ini siapa? Dia itu manusia kah, malaikat, atau mungkin waliullah itu? Atau barangkali memang dia itu memang orang gila, mungkin bisa jadi. Atau karena tadi jalannya katanya dari Surabaya, kan bisa jadi Simbah ini mungkin bonek mania atau aremania atau apalah, saya nggak tahu. Dan tujuan Simbah jalan kaki mengelilingi Pulau Jawa itu sebenarnya untuk apa, saya sendiri sampai sekarang belum yakin betul dan belum tahu betul. Apakah memang benar perjalanannya keliling Pulau Jawa itu untuk menempuh perjalanan mulia, untuk mendoakan seluruh daerah di Pulau Jawa supaya bebas dari corona? Atau mungkin Simbah ini cuma iseng-iseng traveling gitu, backpackeran, atau barangkali mungkin lagi ngelakuin challenge gitu dari temennya, ditantang buat keliling Pulau Jawa jalan kaki. Atau kemungkinan bisa jadi juga ya Simbah ini mungkin cuma ngeprank saya gitu. Nggak tahu sebenarnya Simbah ini siapa dan apa yang dia lakukan. Tapi intinya kalau teman-teman tahu Simbah ini apaan, mungkin ada yang kenal, tolong nanti kasih tahu saya di kolom komentar. Nah, terakhir ini saya sempat iseng ya nanyain corona ke Simbah ya, karena saya kan orangnya iseng, kurang kerjaan. Saya tanya tentang corona ke Simbah dan begini ternyata jawaban Simbah. Oke. Jangan boten takut corona, Mbah. Boten takut corona. Ndak takut. Nek solusinya piye, Mbah? Solusi biar ndak kena corona? Penyakit. Saya lahap meneh. Nah, intinya Simbah tuh bilang kalau corona ini adalah penyakit gitu, dan Simbah itu nggak takut sama corona. Pesan terbesar yang saya dapat dari Simbah ya intinya terkait corona ini, kita tetap harus percaya bahwa corona itu memang betul virus yang bisa membawa penyakit gitu. Memang virus yang benar-benar penyakit. Tapi jangan langsung jadikan itu sebagai alasan yang selalu membuat kita jadi hidup dalam ketakutan gitu. Karena semua penyakit itu pasti bisa disembuhkan. Nah, kritiknya ya media hari ini memang terlalu sibuk menyebarkan berita-berita yang sifatnya negatif, yang arah narasinya itu bisa membuat kita jadi semakin takut sama corona. Kenapa jarang sekali media yang malah memberitakan bahwa corona ini sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan, dan kemungkinan untuk sembuh dari penyakit ini itu sudah 99% lebih tinggi daripada kematiannya. Itu tadi kata Simbah. But by the way, terakhir I'm sorry buat Simbah, siapapun beliau, manusia, malaikat, waliullah atau apakah, intinya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena kemarin saya sempat ngejat Simbah sebagai ODP, orang dalam pemantauan. Karena Simbah kan baru aja jalan kaki dari Surabaya ya, yang notabene zona merah. Dan kalaupun benar Simbah itu memang ternyata adalah sosok malaikat atau waliullah ya, berarti saya keren. Mungkin cuma saya satu-satunya manusia yang berani memvonis malaikat sebagai ODP. Ya Allah, astagfirullah, maafin ya Allah.